Islamic Brotherhood Television. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para habaib, para alimil ulama, para kiai, para asatidah yang sama kita hormati dan kita muliakan, wabil khusus sahibul majlis Sabilun Najah Al-Habib Idrus bin Ali Al-Habsyi beserta keluarga besarnya, dan begitu pula banyak habaib yang datang pada kesempatan ini, para asatidah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu nama-namanya, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim, rasa mahabbah saya kepada beliau-beliau semua. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, para alimil ulama kita, para guru-guru kita semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan limpahan kekuatan istiqomah untuk berjuang di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil maupun yang mewakilinya. Begitu pula yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya banggakan, segenap panitia peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus acara haul almarhum wal maghfurlah Al-Habib Ali Al-Habsyi Al-Habib Faiz bin Soleh Al-Attas. Begitu pula yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya cintai, yang saya banggakan, seluruh kaum bapak dan kaum ibu, remaja putra, remaja putri, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tidak lupa juga salam penghormatan saya sampaikan kepada segenap teman-teman DPP FPI yang hadir pada kesempatan ini. Begitu pula teman-teman DPW FPI baik Jakarta Barat, Ustadz Wawan, begitu pula dari Pri Batik, begitu pula dari Jawara yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan antum semua hadir senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lama yang saya sampaikan karena masih banyak nanti penceramah-penceramah selanjutnya. Saya harus tahu diri, maka saya batasi ceramah insya Allah sampai jam 3 pagi. Sanggup apa sanggup? Sanggup apa sanggup? Ente diem ane pulang. Jam 3 mang layar tancep. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Habib Ali Al-Habsyi, ayahanda daripada Al-Habib Idrus, di mana beliau ini adalah sosok orang tua yang sangat luar biasa, sehingga putra-putranya, putra-putrinya semua sukses. Wabil khusus Habib Idrus punya majelis taklim, banyak muridnya, banyak jamaahnya. Ini suatu kebanggaan untuk kedua orang tuanya. Alhamdulillah. Saya mau tanya majelis taklim Habib Idrus Sabilun Najah, jawab yang kompak. Hadir di tengah-tengah kita, bagus atau tidak? Kurang kencang, bagus atau tidak? Dukung atau tidak? Kalau di kampung kita ada majelis taklim, jawab yang kompak, berkah atau tidak? Takbir. Sallu alan. Dulu awal beliau pulang sekolah dari Mesir, itu pertama kali ceramah bareng saya waktu itu, kurang lebih tahun 2004-2005.
yang kemudian beliau akhirnya jadi sekjen DPP FPI, luar biasa menjadi pendakwah, bahkan beliau pun hisbah menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Namun di dalam perjalanannya iradatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, akhirnya beliau kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah punya putra luar biasa, sekarang masih di pondok pesantren di Kuningan. Di pondok pesantrennya Al Habib Guresh Baharun, sekarang udah besar, kalau nggak salah udah hampir 18 tahun umurnya. Luar biasa, dulu sempat viral menjadi dai cilik, sekarang pesantren. Mudah-mudahan nanti Habib Syakif bin Faiz bin Soleh Alatas bisa melanjutkan perjuangan abahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita doakan mudah-mudahan almarhum wal maghfurlah, baik Habib Ali Al-Habsyi maupun Habib Faiz bin Soleh Alatas, mudah-mudahan dimaafkan dan diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya, mudah-mudahan diberikan tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Jawab yang kompak, yakin tidak adanya peristiwa Isra dan Mi'raj? Percaya atau tidak? Walaupun kita nggak pernah melihat, betul apa betul? Kita nggak pernah diajar, betul apa betul? Tapi karena ada di dalam Al-Quran, maka hukumnya wajib meyakini adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Barang siapa mengaku muslim lalu tidak percaya dengan Al-Quran, maka hukumnya murtad. Na'udzubillah min. Dalam kitab Sulamut Taufik dikatakan man syakka bil Quran faqad kafar. Barang siapa yang ragu dengan Al-Quran, tidak percaya dengan Al-Quran, lalu dia muslim nggak percaya, maka dia telah kafir, telah murtad, keluar dari Islam. Bagi orang Islam, bagi orang yang beriman, wajib meyakini apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran, termasuk adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Kata Allah, subhanalladzi, maha suci zat. Siapa zat yang maha suci? Tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha suci, Asra telah memperjalankan. Siapa yang diperjalankan? Bi abdihi, yaitu hambanya. Siapa hamba yang dimaksud? Tidak lain tidak bukan Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minal Masjidil Haram. Pertama-tama berangkat dari Masjidil Haram di kota Mekah, ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa di tanah Syam atau Palestina. Alladzi barakna haulah, yang telah kami berkahi di sekitar Masjidil Aqsa. Perjalanan dari Mekah atau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini namanya perjalanan Isra. Peristiwanya lailan, yaitu di malam hari. Lamanya perjalanan Isra dan Mi'raj lailan, hanya sebagian malam, tidak lama ibadah. Jadi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Adapun Mi'raj dari bumi, maksudnya dari Masjidil Aqsa ke langit 1 sampai langit 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Jelas apa jelas? Ini pernah terjadi, dialami oleh Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawab yang kompak, yakin tidak adanya peristiwa Isra dan Mi'raj? Percaya atau tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Bukannya nggak masuk akal peristiwa Isra Mi'raj, sangat masuk akal. Kenapa? Karena ini kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Betul apa betul? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bagi manusia mungkin sulit dicerna misalnya, tapi bagi Allah mudah. Bagi Allah sangat mudah. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Ada kisah hewan keluar dari batu. Jawab yang kompak, yakin atau tidak? Ontaknya Nabi siapa? Ontaknya Nabi siapa? Ontaknya Nabi Soleh alaihis salam. Keluarnya dari apa itu? Dari batu. Bagi Allah nggak ada yang mustahil. Betul apa betul? Tuh kalau mau dipikir pakai otak tuh, bagaimana coba itu? Yang namanya ontak bisa keluar dari batu. Ini kehendak siapa? Kehendak Allah. Begitu pula perjalanan Isra dan Mi'raj. Yang kalau kita mau cerna dengan akal kok jauh begitu, waktunya sebentar. Ini iradatullah, ini kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Gak usah kita jauh-jauh mikirin ontak keluar dari batu. Apalagi perjalanan jauh dicerna, ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Kalau kita mau munadharah, melihat kemahabesaran Allah, yang paling gampang di sekitar kita. Contoh satu aja, saya mau nanya sama orang Ciledug, itu pohon kelapa berbuah, namanya buah apa itu? Orang kompak, buah apa itu? Saya mau nanya Bapak Ibu semua jawab yang kompak, tuh buah kelapa duluan mana air sama batoknya? Pikir tuh, duluan mana tuh? Kalau air duluan tumpah. Betul nggak? Batok duluan bagaimana masuknya itu air? Pikirin kalau nggak stres. Betul apa betul? Contoh lagi, di rambut kita nih, di kepala kita ada binatang gatel. Apa namanya? Gede apa kecil? Coba pikirin, bagaimana kalau ada kutu betina keguguran? Oh, jawab yang kompak, siapa yang maha besar? Siapa yang maha hebat? Takbir. Makanya kalau kita belajar ilmu alat, itu udah cukup kita memahami. Pertama, subhanalladzi, maha suci Allah. Artinya ini betul-betul tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalimatnya asro itu wazannya af'ala, artinya Allah yang memperjalankan, Nabi yang diperjalankan. Terus kemudian bi abdihi, nggak pakai abdahu tapi bi abdihi pakai jar majrur. Bi itu musohabah. Kok bisa perjalanan jauh ditempuh dengan waktu yang sangat singkat? Karena Allah yang membersamai Nabi, maksudnya Allah yang menggerakkan, Allah yang memperjalankan. Jangankan perjalanan dari bumi ke Sidratul Muntaha, andai kata Allah mau lebih dari itu bisa, karena Allah maha besar. Betul apa betul? Allah maha hebat. Betul apa betul? Jawab yang kompak, yakin atau tidak? Percaya atau tidak? Takbir. Apa sih yang didapat pada saat Nabi kita Isra Mi'raj? Yang pertama, linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada hambanya, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang Nabi lihat itu nyata waktu Isra Mi'raj itu, secara visual, bukan mimpi, lihat langsung. Nabi ngelihat surga langsung, Nabi ngelihat neraka juga langsung. Siapa itu? Ahlan wa sahlan, Masya Allah, Al-Habib Muhammad bin Hussein Alatos, ketua umum kita. Fadl Habib. Yeah. Ya Allah, ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, Nabi Muhammad udah hadir. Jawab yang kompak, udah apa terus nih? Udah apa terus nih? Nabi melihat apa-apa yang Allah perlihatkan saat itu secara visual, secara nyata. Yakin atau tidak? Dulu Isra Mi'raj Nabi ngeliat sorga, yakin atau tidak? Nabi ngeliat neraka, yakin atau tidak? Dan semua yang dilihat oleh Nabi, jawab yang kompak, percaya atau tidak? Takbir. Lalu apalagi yang Nabi dapat pada waktu Isra Mi'raj selain beliau diperlihatkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan beberapa perintah, di antaranya sholat 50 waktu, bukan 5 waktu tapi 50 waktu, yang akhirnya dikurangi jadi 5 waktu. Alhamdulillah. Andai kata 50 waktu beneran, jawab yang kompak, sanggup apa kagak?
Aduh, 50 waktu. 5 waktu aja babak belur. Betul apa betul? Ya Allah, tapi 5 waktu yang kita laksanakan hakikatnya pahalanya sama seperti 50 waktu. Alhamdulillah. Apalagi kalau berjamaah, apalagi kalau sholatnya di Masjidil Haram, apalagi kalau sholatnya di Masjid Nabawi, apalagi kalau sholatnya di Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan Masjidil Aqsa merdeka, mudah-mudahan Palestina merdeka, amin ya Rabbal Alamin. Lalu selain sholat apalagi yang didapat? Selain sholat yang didapat saat peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah perintahkan kepada Nabi dan umatnya untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar, jihad itu dapatnya bukan waktu di bumi, tapi dapatnya pada waktu Nabi kita Isra dan Mi'raj. Saya mau tanya, jawab yang kompak semuanya. Di Indonesia kalau tidak ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, bahaya atau tidak? Kalau tidak menegakkan jihad, bahaya atau tidak? Siap tegakkan sholat 5 waktu, siap tegakkan amar ma'ruf, siap tegakkan nahi munkar, siap tegakkan jihad fi sabilillah, takbir. Makanya coba lihat Bapak Ibu nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Apa kata Luqmanul Hakim kepada anaknya? Ahlan wa sahlan. Kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir ala ma asobak alaya. Luar biasa. Seorang Luqman, manusia yang sangat luar biasa sampai namanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, menasehati putranya. Apa kata beliau? Ya bunayya, hai anakku, aqimis sholat, dirikan sholat. Bukan cuma sholat yang diperintah kepada anaknya, Luqman memerintahkan kepada anaknya, wa'mur bil ma'ruf, tegakkan amar ma'ruf, wanha 'anil munkar, dan tegakkan nahi munkar. Ini Luqman eranya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Saudara. Tapi beliau telah memerintahkan kepada anaknya agar mendirikan salat, agar menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Salat, amar ma'ruf, nahi munkar ini disejajarkan. Kenapa? Karena sholat, amar ma'ruf, nahi munkar ini diantaranya punya hikmah yang sama, yaitu sebagai junnah, sebagai benteng. Sholat tanha anil faksya iwal munkar, bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Begitu pula amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau sholat junnah linafsih, dia menjaga dari kemunkaran untuk dirinya. Tapi jangan lupa, kita umat Islam, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan umat ananiyah, bukan umat nahnaniyah, bukan umat yang saya kamu gua lulu, bukan. Kita mendapat perintah dari Allah agar senantiasa watawasau bil haq, agar senantiasa saling menjaga sesama umat Jawab yang kompak semuanya sebelum saya akhiri nih. Di negeri yang kita cintai ini, kemaksiatan, kemunkaran yang bisa merusak umat Islam. Jawab yang kompak, ada apa banyak? Orang kencang, ada apa banyak? Narkoba, minuman keras, perjudian, judol, jablay, dongdot, cabe-cabean, aliran sesat, pemikiran yang menyesatkan, pagar laut. Innalillahi wa inna ilaihi. Ya Allah, serem. Kalau nggak ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, bagaimana kondisi generasi kita? Nah, oleh karenanya kami mohon doa dan dukungan. Front Pembela Islam dulu dibubarkan oleh Fir'aun Jawa. Betul apa betul? Betul apa betul? Mulyono yang lagi stres sekarang. Betul apa betul? Kita doain mudah-mudahan cepat mati. Orang kompak cepat mati. Yang nggak amin jangan-jangan pendukungnya cepat mati. Ya Rabbal Alamin. Tukang bohong, betul apa betul? Masya Allah, dulu bubarin FPI tanpa proses pengadilan. Tapi ingat bahwa perjuangan amar ma'ruf nahi munkar bukan perintah organisasi. Betul apa betul? Tapi perintah agama, perintah Allah dan Rasulnya. FPI yang lama dibubarkan.
Buat lagi FPI yang baru, Front Persaudaraan Islam. Tugasnya sama, menegakkan dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar untuk melindungi diri kita, keluarga kita dari hal-hal yang ingin merusak. Insya Allah. Jawab yang kompak, siap dukung FPI, siap doakan FPI. Dan alhamdulillah selama ini FPI bekerja sama dengan berbagai elemen yang sama-sama seirama dalam perjuangan. Di antaranya para jawara yang hadir dan ormas-ormas Islam yang lainnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya cintai, yang saya muliakan, Imam besar kita Habib Rizik Syihab, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, diberikan kekuatan istiqomah, Allah hancurkan musuh-musuhnya, amin ya robbal alamin. Jawab yang kompak, siap dukung FPI, siap doakan FPI, takbir.